Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 1136 sampai 1140. Dev tidak tahu apa itu daftar gratis dan mudah. Dan ini adalah kedua kalinya dia mendengar Zeke menyebutkannya. Tetapi Dev tidak bertanya, apakah ini pukulan terkuatmu? Jika demikian, aku akan kecewa. Kupikir, aku bisa membawamu bersenang-senang. Dev dengan lembut menarik kakinya dan menatap Zeke dengan bercanda. Apakah kamu tidak menunjukkan kekuatan penuhmu? Zeke menatap Dev dengan dingin. Dev tersenyum ringan. Jika saya menggunakan semua kekuatan saya, Anda akan menjadi mayat sekarang. Kamu terlalu sombong. Zeke mengerutkan kening, dan kemudian napasnya naik lagi. Cahaya keemasan di tubuh Dev juga berkedip pada saat yang sama. Dan tubuh emas Dev dibawa ke level ekstrim. Tubuh Dev saat ini, bahkan jika itu adalah sekte bela diri peringkat 8, pada dasarnya tidak dapat dihancurkan dan tidak dapat dipertahankan di bawah berkah kekuatan naga ilahi. Tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan ini telah ditingkatkan dengan jumlah yang tidak diketahui. Dev saat ini seperti dewa perang yang hebat di dunia. Banyak orang biasa menonton dari kejauhan dan berlutut di tanah satu demi satu melihat Dev yang bersinar dengan cahaya keemasan. Wajah Zeke menjadi semakin serius. Dan kemudian satu demi satu mantra bersinar mulai mengelilingi Zeke. Pada saat ini, Zeke tampak berada di seberkas cahaya besar. Mantra di sekitarnya berkedip, dan kemudian menjadi lebih besar dan menghilang. Perlahan, tubuh Zeke berubah menjadi mantra. Dan mantra ini membentuk bentuk seseorang. Apa ini? Melihat ini, Dev mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya dia melihat situasi seperti itu. Apakah itu ninjutsu prajurit, pulau atau teknik sembunyi-sembunyi? Dev telah melihatnya sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya Dev melihat Zeke seperti ini. Teknik aneh ini membuat Dev tidak bisa memulai. Untuk sementara waktu, serangkaian mantra tiba-tiba datang ke arah Dev dan langsung menyebar menjadi jaring besar beberapa meter untuk membungkus Dev di dalamnya. Dev menamparnya dengan telapak tangan yang buas, dan angin kencang membuat mantra itu terhempas. Seketika, hanya saja setelah mantra ini putus, mereka bersatu kembali dalam sekejap. Melihat ini, Dev melemparkan beberapa pukulan lagi. Bang bang bang. Satu demi satu angin kencang melolong, membuat mantra itu tidak memiliki kesempatan untuk mengembun. Tapi segera, mantra yang tersebar berubah menjadi telapak tangan besar dan menamparkan Dev. Sebuah telapak tangan menamparkan tubuh Dev. Tubuh Dev mengeluarkan suara seperti lonceng. Sisik yang berkedip-kedip dengan cahaya keemasan mulai jatuh dan menghilang. Dan cahaya keemasan di tubuh mulai redup. Segera, tubuh emas yang tidak rusak di tubuh Dev hancur. Dan kulit berwarna perunggu terbuka di luar, bersinar terang di bawah sinar matahari. Mantra itu mengembun dalam sekejap. Dan tubuh Zeke muncul samar. Melihat tubuh emas Dev menghilang, wajah Zeke penuh kebanggaan. Puncak Wuzong bukan hanya peningkatan kekuatan. Setelah saya mencapai keadaan ini, saya bisa mulai menggunakan banyak mantra keluarga Ning kami. Anda harus tahu mantra keluarga Ning kami
Tetapi, kami menghabiskan banyak uang dan mengundang banyak tuan untuk melatih mantra. Dan mantra ini dibuat khusus untukku. Kamu sama sekali tidak pantas bertarung denganku. Ingat, kamu tidak bertarung denganku, tetapi dengan seluruh keluarga Ning saya. Zeke tersenyum dingin. Dan kemudian sosoknya berubah lagi. Menabrak Dev dengan ganas. Bang bang bang. Sebuah pukulan mengenai tubuh Dev. Tubuh Dev langsung mundur. Dan dadanya semakin tenggelam. Dia tidak memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Tetapi masih sulit untuk menahan serangan Zeke. Setiap pukulan yang dilontarkan Dev seperti memukul di udara. Tidak dapat menyebabkan kerusakan pada Zeke sama sekali. Dan tidak dapat menghentikan serangan Zeke. Tubuh Dev terbanting keras ke tanah. Langsung menghancurkan lubang yang dalam ke tanah Manor yang sudah setengah. Jadi, sekarang menjadi reruntuhan. Darah tumpah dari sudut mulut Dev. Dan bahkan ada bekas luka yang lebih mengejutkan di tubuhnya. Haha. Hanya itu. Tubuh Zeke padat. Dan dia menatap Dev dan tertawa. Dev bangkit perlahan. Menyeka darah dari sudut mulutnya. Dan tiba-tiba menyeringai. Melihat Dev masih tersenyum. Zeke sedikit terkejut. Kamu sekarat. Namun kamu masih tersenyum. Bagaimana Anda tahu bahwa kematian saya sudah dekat? Dev tersenyum dingin. Lalu, mengulurkan tangannya. Dan, pedang pembunuh naga muncul di tangannya. Api yang mengamuk menyala di pedang pembunuh naga. Dan api itu memantulkan setengah dari langit. Huff. Bahkan dengan pedang, kamu tidak bisa menyakitiku. Zeke mendengus dingin. Dan kemudian tubuhnya berubah menjadi mantra di sekitarnya. Lagi, 9 ilmu pedang. Bayangan. Sosok Dev berputar dengan cepat. Dan kemudian dibagi menjadi 2. Dibagi menjadi 3. Pada akhirnya, 6 Dev yang identik berdiri di depan Zeke. Memegang pedang naga. Dalam sekejap, mantra mulai berubah menjadi telapak tangan besar dan menamparkan ke arah Dev. 6 Dev. 6 telapak tangan besar. Ada semburan fluktuasi energi di setiap telapak tangan. Bergemuruh. Seolah-olah Buddha Tathagata menekan. Telapak tangan besar itu menekan. Dev memegang pedang pembunuh naga dan tiba-tiba berteriak Ling Huo. Mulai, 6 pedang pembunuh naga langsung naik menjadi nyala api besar. Dan nyala api itu naik ke langit setinggi lebih dari 10 meter. Api panas menembus telapak tangan besar dalam sekejap. Apa? Dengan teriakan, saya melihat telapak tangan yang terdiri dari mantra mulai menghilang dengan cepat. Segera setelah itu, sosok manusia muncul. Tetapi, sosok manusia ini dikelilingi oleh api. Tubuh Zeke muncul. Dan api masih menyala di pakaiannya. Api-api. Zeke berjuang mati-matian. Dan masih berguling-guling di tanah sebelum memadamkan api. Tepat ketika Zeke menghela nafas lega, dia melihat tangan emas besar meraihnya. Wajah Zeke tiba-tiba berubah. Dia ingin menghindar. Tetapi, pada saat ini, tubuhnya seperti diikat oleh seseorang, dan dia tidak bisa menghindar sama sekali. Dev meraih kerah Zeke dan kemudian membawanya kepadanya. Wajah Zeke menghitam oleh api. Dia tampak sangat malu. Dan ada sesuatu yang luar biasa di matanya. Itu dia. Dev menyeringai. Dan kemudian menamparnya dengan keras. Plak. Dengan suara keras. 5. Sidik jari ditarik keluar dari wajah Zeke. Gigi jatuh dari mulut Zeke. Dan darah mengalir keluar. Itu dia. Dev selesai bercanda. Dan menamparnya lagi. Plak plak plak. Dev menamparkan Zeke ke kiri. Dan ke kanan. Dan
menamparkan wajah Zeke dengan keras. Dan wajah Zeke langsung berubah menjadi kepala babi. Dev hanya ingin mempermalukan Zeke dengan parah. Sehingga garis pertahanannya benar-benar runtuh. Biarkan dia melihat dirinya nanti. Seperti tikus bertemu kucing. Zeke sebagai tuan muda tertua dari keluarga Ning di Kyoto, Dev tidak berniat membunuhnya. Jika dia ingin menyelamatkan ibunya dan Yuki terlebih dahulu. Dan Dev tahu bahwa dia tidak akan dengan mudah membuat banyak musuh di Kyoto. Aliansi keluarga naga dan seni bela diri sudah cukup sulit untuk dihadapi Dev. Adapun Dev mengubah prajurit pulau itu menjadi tongkat manusia dan memenggal kepala Guo Wei. Itu semua untuk menghalangi keluarga sekte di Kyoto supaya tidak memprovokasi dirinya dengan mudah. Saya tidak tahu berapa banyak tamparan yang Dev tampar ke wajah Zeke. Tetapi, pada akhirnya, wajah Zeke bengkak, masih ada celah di matanya. Seolah-olah orang Peking disengat lebah. Begitu Dev melepaskan, Zeke jatuh ke tanah seperti anjing mati. Kamu bukan lawanku. Pergilah. Jika kamu berani memprovokasiku, lain kali, kamu akan mati. Dev menatap Zeke dengan dingin. Lalu berjalan langsung menuju menara penindas iblis. Zeke memelototi punggung Dev. Dan tiba-tiba terdengar suara tulang pecah dari tubuhnya. Dev tiba-tiba berbalik. Tetapi, menemukan bahwa tubuh Zeke lumpuh di tanah seperti tumpukan lumpur. Dan, kemudian dia membentuk kembali tubuhnya dan berdiri. Ketika Zeke berdiri lagi, bengkak di wajahnya menghilang. Semburan cahaya hitam meletus di tubuh Zeke, seolah terpancar dari dalam. Aku ingin kamu mati. Zeke berteriak dengan marah. Dan kemudian setetes darah hitam keluar dari tengah alisnya. Tangan Zeke bergerak. Dan setetes darah hitam tiba-tiba mulai terbakar. Setetes darah meletus menjadi api yang mengamuk. Namun, tubuh Zeke hangus dalam api yang mengamuk. Ini, setiap inci kulit Zeke mulai menyusut. Dan kemudian, berubah menjadi warna hitam pekat. Di bawah iradiasi api, kulit hitam memancarkan cahaya aneh. Api berangsur-angsur padam, dan tubuh Zeke seperti baja yang telah ditempa. Cahaya dingin sen-sen muncul dari tubuh Zeke. Melihat Zeke yang tiba-tiba menjadi gelap, mulut Dev berkedut. Ternyata kamu masih berdarah campuran Afrika. Saya benar-benar tidak berpikir ayahmu memiliki hobi seperti itu. Mendengar kata-kata Dev, Zeke sangat marah dan menatap dengan marah. Aku akan merobek mulutmu. Zeke bergegas menuju Dev dan meninju Dev dengan keras. Dev tidak menunjukkan kelemahan. Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan. Dan kemudian, lapisan sisik mulai menempel pada kulit. Dentang-dentang, keduanya saling menyerang dengan kekuatan paling primitif dan murni. Setiap pukulan membuat suara seperti baja bertabrakan, api berkobar, dan ledakan. Guntur terus meledak. Saya melihat sosok hitam dan sosok emas terjalin di udara. Dan gelombang energi yang menakutkan menyebar. Tidak ada tempat utuh di seluruh Manor. Hanya menara setan penindas yang masih berdiri. Bang! Zeke dan Dev melemparkan pukulan pada saat yang sama. Pukulan Zeke menghantam dada Dev. Energi mengerikan meledak di dada Dev. Seperti ledakan cangkang. Dampak besar membuat Dev gemetar. Pada saat ini, Dev juga meninju Zeke. Dan setelah ledakan yang sama, sosok Zeke mundur beberapa langkah. Dengan cara ini, bahkan jika Zeke menggunakan teknik bereinkarnasi, masih ada celah antara dia dan Dev. Zeke meraung. Matanya penuh dengan niat bertarung dan kemarahan. Dalam sekejap, tubuh Zeke berubah menjadi pita
Dan, dengan suara pecah yang keras, dia bergegas menuju Dev. Ini benar-benar kesempatan yang bagus untuk berlatih. Mata Dev sedikit menyipit, dan dia langsung bergegas. Kekuatan dapat dikembangkan dan ditingkatkan. Tetapi, keterampilan bertarung dan kontrol kekuatan membutuhkan pengalaman dalam pertempuran terus-menerus untuk ditingkatkan. Pertarungan dengan Zeke kali ini membuat Dev merasakan banyak hal lagi bergemuruh. Tubuh kedua orang itu terus bertabrakan, membuat suara yang memekakkan telinga. Dev mengerahkan tinju Sengguang dan tinju emas jatuh ke Zeke seperti tetesan hujan. Demikian pula, Zeke juga meninju terus-menerus memukuli tubuh Dev. Anda datang dan pergi di antara dua orang. Ini sudah merupakan konfrontasi antara kekuatan murni dan daging Raja Kepiting. Bang, keduanya dipisahkan. Dan semua orang sedikit terengah-engah. Konsumsi semacam ini sangat besar. Dev mengandalkan kekuatan spiritual dalam dantiannya dan kekuatan naga untuk mendukungnya hingga saat ini. Sementara Zeke mengandalkan sihir untuk mendukungnya. Apakah ini kartu truf terakhirmu? Dev memandang Zeke dengan ekspresi muram. Jika demikian, maka aku tidak akan bermain denganmu. Ekspresi Zeke tenang, dan ekspresi jelek muncul di wajahnya. Dia terus menunjukkan kartunya. Tetapi Dev sepertinya bisa mengatasinya dengan mudah. Hei, kamu tidak harus berpura-pura mudah. Sekarang kamu hanya akhir dari tembakan. Dan, kemudian aku akan menunjukkan kartu truf saya yang sebenarnya. Zeke berkata. Tiba-tiba, cahaya hitam di tubuhnya meroket. Dan kemudian, cahaya hitam perlahan keluar dari tubuh Zeke. Dan, kulit Zeke kembali ke penampilan aslinya. Cahaya hitam perlahan menyatu dan terbentuk di atas kepala Zeke. Dan tak lama kemudian muncul lubang hitam pekat. Lubang itu gelap gulita dan tidak ada yang bisa dilihat. Dan ruang di dalam aperture tampaknya memiliki riak seperti danau yang tenang yang ditiup oleh angin kencang. Melihat adegan ini, Dev sedikit mengernyit. Mungkinkah orang ini memanggil binatang buas lain di Pulau Naga? Zeke dan Krill telah memanggil makhluk asing sebelumnya. Dan Dev berpikir bahwa Zeke mengulangi trik lamanya kali ini. Tetapi setelah menunggu beberapa saat, tidak ada yang muncul dari lingkaran gelap cahaya. Sebaliknya, suara dengungan terdengar. Dan kemudian, serangkaian tekanan kursif menyebar dari lubang. Tekanan kursif ini seperti gelombang suara bergegas menuju tubuh Dev satu demi satu. Dev, izinkan saya memberi tahu Anda. Ini adalah formasi eksekusi abadi. Teknik ini dipelajari dari sebuah buku kuno dengan uang ratusan tahun. Apalagi manusia biasa. Bahkan jika Anda abadi, Anda tidak akan pernah bisa melarikan diri. Zeke memelototi Dev. Tetapi, saat ini seluruh wajah Zeke mulai berubah. Melakukan teknik seperti itu juga merupakan tantangan dan kerugian besar bagi Zeke. Tetapi untuk membunuh Dev, Zeke hanya bisa bertarung. Sinar cahaya hitam mengembun dan paksaan terus memancar, dan semua benda yang disentuh oleh paksaan berubah menjadi bubuk satu demi satu. Tekanan menyebar, dan bahkan reruntuhan di seluruh manor berubah menjadi bubuk pada saat ini. Dan tidak ada apa pun dalam radius ratusan meter. Orang-orang biasa yang terkejut sampai mati oleh energi Zeke bahkan tidak bisa meninggalkan tubuh mereka. Berubah menjadi daging. Menara penindasan iblis tidak jauh dari sana meraung. Pada saat ini, seolah-olah
menahan tekanan di tempat ribuan meter persegi. Selain Dev dan Zeke, hanya menara penindas iblis yang tetap bisa berdiri di sini. Dev merasakan tekanan yang sangat kuat ini, dan tulang-tulang di tubuhnya terus-menerus berderak. Tekanan semacam ini, gelombang demi gelombang, tidak memberi Dev kesempatan untuk bernapas. Tepat ketika Dev dikendalikan oleh paksaan ini, dan timbangan di tubuhnya terus runtuh. Bumi tiba-tiba bergetar. Rantai-rantai seperti tinta hitam tumbuh seperti tentakel. 1-2, sebanyak 18. Rantai besi berpernis hitam, memancarkan semburan cahaya dingin, membentuk sangkar, menjebak Dev di dalamnya. Rantai ini sepertinya berasal dari neraka ke-18, dan bahkan di atas rantai, teriakan hantu dari neraka bisa terdengar. Tangisan yang menggetarkan jiwa membuat kulit kepala orang mati rasa dan gemetaran. Ini formasi eksekusi abadi yang bagus, tapi aku tidak tahu apakah itu bisa menjebakku sebagai abadi sejati. Setelah Dev selesai berbicara, kristal naga di dadanya mulai berkedip, dan kekuatan naga meletus, membentuk naga raksasa yang melilit tubuh Dev. Tepat ketika kekuatan naga Dev pecah, menara penindas iblis tiba-tiba bergetar, dan kemudian banyak titik cahaya padat terbang keluar dari menara penindas iblis. Bintik-bintik cahaya ini dapat dilihat dengan jelas, bahkan untuk waktu yang lama. Miliaran titik cahaya terus-menerus mendekat, dan akhirnya menyatu ke tubuh Dev. Maya Zeke menyusut, dan matanya penuh dengan rasa terkejut. Dia tidak tahu titik cahaya apa yang tiba-tiba terbang keluar dari menara penindas iblis itu. Kekuatan di tubuh Dev terus tumbuh, dan naga meraung naik ke langit dari tubuh Dev. 18 naga raksasa langsung melilit 18 rantai besi hitam. Naga raksasa itu memancarkan cahaya keemasan yang membentuk kontras tajam dengan rantai besi es. Zeke menatap pemandangan di depannya. Mulutnya terbuka tanpa sadar. Kristal naga, kekuatan naga. Mata Zeke penuh dengan keserakahan dan kemarahan. Jika bukan karena Dev, kristal naga ini akan menjadi miliknya. Dan kekuatan naga yang menakutkan juga akan menjadi miliknya. Sekarang ini telah menjadi milik Dev. Tubuh Dev terus memancarkan cahaya, dan manik-manik dengan kecemerlangan 5 warna terbang langsung keluar dari tubuh Dev. Ketika manik ini muncul, itu langsung bersinar, dan kekuatan damai langsung menyelimutinya. Apakah ini inti emasmu sendiri? Dev melihat manik-manik di depannya, dan itu sedikit luar biasa. Terutama kekuatan damai yang memancar dari manik-manik membuat Dev sangat nyaman. Awalnya, rantai besi yang sangat dingin dan hantu meraung. Pada saat ini, di bawah iradiasi kekuatan damai ini, semuanya tidak memiliki suara, dan perlahan rantai besi itu ditarik kembali ke tanah. Rantai itu kembali ke tanah, dan naga-naga itu meraung dan menghilang di tubuh Dev seketika. Zeke mengerutkan kening melihat manik-manik bercahaya di depannya. Matanya penuh kejutan. Dia tidak tahu manik-manik apa itu di matanya. Itu harusnya menjadi harta lain dari Dev. Dan ada terlalu banyak harta di tubuh Dev. Apakah itu pedang pembunuh naga atau cincin penyimpanan? Apakah itu kristal naga atau manik-manik di depannya? Masing-masing adalah harta yang tak ternilai. Mata Zeke memerah. Dia sangat iri. Dev, jika kamu mati, semua harta ini akan menjadi milikku. Milikku sepenuhnya. Setelah Zeke selesai berbicara, lubang hitam di atas kepalanya memancarkan kecemerlangan, dan ada niat
membunuh yang kuat pada kecemerlangan ini. Cahaya hitam yang dipancarkan seperti laser, menghancurkan semua yang ditembusnya. Melihat ini, Dev perlahan melangkah maju dengan kedua tangan, dan pil emas perlahan jatuh ke telapak tangan Dev. Sebuah kekuatan lembut menyapu tubuh Dev, mengembun menjadi pil emas. Itu juga berarti dia telah memasuki jalan keabadian. Kekuatan lembut ini seharusnya menjadi kekuatan keabadian. Kekuatan ini diayunkan dengan lembut oleh Dev, dan langsung bergerak menuju kecemerlangan hitam. Dua kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Dan energi yang meletus ketika mereka bersentuhan sangat menakutkan. Tetapi ketika kedua kekuatan itu benar-benar saling bersentuhan, tidak ada tanah longsor imajiner. Bahkan, tidak ada suara. Saya melihat bahwa kecemerlangan hitam menghilang pada saat menyentuhnya. Dan lubang hitam di atas kepala Zeke juga menjadi terfragmentasi dan menghilang dengan gemetar. Ini. Mata Zeke terbuka lebar, tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Dia tidak mengerti harta macam apa manik-manik di tangan Dev itu. Bagaimana bisa begitu kuat? Harta apa yang ada di tanganmu? Zeke mau tidak mau bertanya pada Dev dengan rasa ingin tahu. Dev melihat inti emasnya dan tersenyum ringan. Ketika kamu mati, aku akan memberitahumu. Dev membuka mulutnya dan menelan pil emas. Dan kemudian kekuatan damai menghilang. Zeke menatap Dev dengan tidak percaya. Dan untuk sesaat, Zeke mengira dia berdiri di depan makhluk abadi. Formasi eksekusi abadi. Anda tidak terlalu bagus. Bahkan manusia seperti saya tidak dapat terjebak. Setelah Dev selesai berbicara, tangan kanannya memancarkan cahaya keemasan. Dan kemudian dia menamparkan Zeke dengan telapak tangannya. Dia hanya membiarkan Zeke hidup. Tapi sayangnya Zeke terus memprovokasi. Jadi, sekarang dia hanya bisa membunuh, merasakan aura mengerikan yang datang dari serangan itu. Zeke sangat ketakutan, dan dia tidak berani mengikuti Dev untuk bertarung. Dia tidak memiliki kartu yang tersisa. Dia tinggal, dan apa yang menantinya adalah kematian. Zeke meletakkan tangannya di lengannya, dan kemudian mengeluarkan lingkaran Qian Kun. Begitu Dev melihat Zeke mengeluarkan lingkaran Qian Kun, dia langsung tahu bahwa orang ini akan menggunakan lingkaran Qian Kun untuk melarikan diri. Kemudian sosok itu melintas, dan sebuah telapak tangan menamparnya dengan keras. Bang! Dev menamparkan dada Zeke, dan tubuh Zeke langsung terbang. Pada saat tubuhnya terbang keluar, Zeke menahan rasa sakit yang parah dan lingkaran Qian Kun di tangannya dilemparkan. Segera di udara, lubang hitam pekat muncul, dan tubuh Zeke langsung memasuki lubang, dan kemudian menghilang. Sial! Dia melarikan diri lagi. Dev mengutuk, dan dia iri dengan lingkaran Qian Kun di tangan Zeke. Jika dia memiliki senjata ajaib luar biasa seperti itu, dia akan dapat melarikan diri dengan cepat ketika dia dalam bahaya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.